tidak punya nama. Dia menyebut dirinya pengembara bebas. Waktu kecil, aku ketemu beliau di Jarwa. Terus diangkat jadi muridnya. Dia mengajariku beberapa teknik medis unik. Apa gurumu itu orang tua yang tingginya 180 cm lebih, ada bekas luka di alis kiri, suka bawa labu dari giok hijau? Kenapa dia bahkan lengkapi semua detailnya untukku? Benar, beliau memang bawa labu giok. Adik seperguruan, aku mencarimu kemana-mana. Apa? 15 tahun lalu, guru bilang saat di Jarwa, dia angkat seorang murid yang sangat cerdas bahkan melampauiku. Dulu, kebetulan ada perang, tidak dibawa balik ke perguruan. Tidak kusangka malah bertemu denganmu di sini. Bukan, aku cuma asal mengarang soal guru. Ternyata sungguh ada orangnya. Selamat Tuan, misi berhasil. Mendapat hadiah misterius. Selamat Tuan, dapat pendukung tabib sakti Joko Panji. Oh, ternyata ini hadiah sistem. Menjadikanku adik seperguruan Joko. Yang jelas koneksi gratis, rugi kalau tidak diambil. Kakak seperguruan. Kemampuan medismu sekarang benar-benar luar biasa. Apa teknik jarum dan obat tadi adalah ciptaan guru di masa tuanya? Tepat sekali. Sebelum guru wafat, mewariskannya padaku, berpesan agar aku menolong sesama. Guru sungguh mulia. Kamu punya keahlian sehebat ini. Kenapa tidak bilang sejak awal? Balai tabib istana sangat butuh bakat sepertimu. Aku sudah terbiasa hidup santai, tidak suka dikekang aturan. Ya benar juga. Guru kita pun dulu benci urusan birokrasi begini. Iya, benar. Tapi, kelak kalau ada penyakit-penyakit sulit begini, kamu harus bantu kakak seperguruanmu ini ya. Tentu saja. Ini tanda izin lewat balai tabib istana. Kamu ambil saja. Bisa bebas keluar masuk gudang obat. Kalau butuh sesuatu, ambil saja sendiri. Terima kasih Kak Joko. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Ini sama saja dengan punya stok tanaman obat tidak terbatas. Gratis lagi. Ayo, aku senang sekali. Hari ini aku traktir kamu minum air sepuasnya. Tidak usah. Aku belum minta biaya pengobatannya. Ayo jalan. Kak Joko. Tuan Satria punya ilmu medis tinggi. Sudah selamatkan nyawaku. Cepat siapkan kado berharga untuk ucapan terima kasih pada Tuan Satria. Aku akan segera suruh orang menyiapkannya. Wah, apa ini? Apakah Anda Nyonya Bella? Benar sekali. Maaf datang tiba-tiba hari ini. Aku mau berterima kasih pada putra Anda karena sudah menyelamatkan suami. Sejak kapan Sandi lakukan perbuatan baik? Anda sudah terlalu sungkan. Putraku itu cuma sekalian bantu saja. Penyakit suamiku sudah diobati banyak tabib, tapi tidak ada yang berhasil. Kalau bukan karena Tuan Satria, suamiku mungkin sudah tidak bernyawa. Ini bukan sekedar bantuan kecil, tapi seperti titisan dewa tabib. Wah, Anda sudah terlalu memuji. Putraku itu memang cerdas sejak kecil. Dan dia juga sedikit paham soal medis. Ibu, Sandi, kemarilah. Beliau ini adalah Nyonya Intan. Beliau ingin berterima kasih karena kamu sudah sembuhkan suaminya. Sembuhkan apa? Mumpung dikasih gratis, terima saja. Nyonya, jangan terlalu sungkan. Itu hanya penyakit ringan. Siapa ini? Inilah orang yang menyembuhkan Tuan Omar. Tuan Sandi, putraku Sandi Wirya. Sembarangan. Orang yang sembuhkan suamiku adalah putra kedua keluarga Wijaya. Aku ada di lokasi. Beraninya kalian mengaku-ngaku telah menolong keluarga kami. Apa? Orang yang sembuhkan suamiku adalah putra kedua keluarga Wijaya. Satria, mana mungkin? Katakan, di mana Tuan Satria sekarang? Ini salah paham. Satria sudah keluar dari kediaman ini, tinggal di kediaman Wijaya di pusat kota. Telah, kalau kalian berani merebut milik Tuan Satria lagi, jangan salahkan kami akan bertindak kejam. Ibu, Lagi-lagi keluarga kedua, lagi-lagi si bajingan itu. Kenapa hal baik jadi miliknya semua? Tidak adil, benar-benar tidak adil. Ibu tenanglah. Awas, nanti ada yang dengar. Aku tidak bisa tahan amarah ini.
Ya sudah, kalau Putri Ana kasih dia hadiah. Tapi sekarang bahkan Tuan Omar pun datang kasih hadiah. Kapan dia belajar ilmu medis? Tidak mungkin. Dia pasti ambil jasa orang lain. Ini memang aneh. Kita tidak pernah tahu dia belajar medis di mana. Pasti dia ambil jasa orang lain. Awasi Gangwaru. Pasti dia mencuri resepnya entah dari mana. Aku harus selidiki biar dia hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi Ibu, bagaimana kalau dia sungguh bisa ilmu medis? Omong kosong. Dia itu cuma pesolek yang cuma tahu senang-senang. Sejak kapan tiba-tiba jadi tabib sakti? Ini pasti ada yang tidak beres. Ibu tenang saja, aku akan menyelidikinya. Akan kuhancurkan dia sampai tidak bisa bangkit lagi. Dasar bajingan. Lihat saja nanti. Istriku, menurutmu bagaimana ekspresi orang-orang di keluarga pertama sekarang? Pasti. Mereka panik setengah mati. Ini baru permulaan. Tuan Muda, ada surat dari Pangeran Juan. Ajak bertemu di restoran Zuni. Pangeran Juan memang benar mau mengajakku kerjasama. Temui si pengirim pesan itu. Bilang padanya kalau aku masuk angin, jadi tidak bisa pergi. Lain kali aku kunjungi langsung buat minta maaf. Baik. Tuan Satria, ada surat dari kediaman Putra Mahkota. Mau ajak Anda bertemu. Suamiku, ini agak aneh. Pangeran Juan dan Putra Mahkota selalu bermusuhan. Sekarang kompak mengajakmu bersekutu. Tidak apa-apa, tolong saja dua-duanya. Kamu kembalikan surat itu. Bilang saja kalau aku orang kasar, tidak pantas mengemban tugas besar. Terima kasih atas perhatian Putra Mahkota. Baik, Suamiku, kamu bersamaan menolak Pangeran Juan dan Putra Mahkota. Kalau begitu, bukannya menyinggung mereka bersamaan? Meskipun reputasiku buruk, tapi juga bukan orang lemah yang bisa diinjak orang. Istriku, tenang saja. Aku bisa selesaikan masalah ini. Jangankan pangeran. Bahkan kalau kaisar memaksaku sampai cemas, juga tidak akan kuhormati. Setelah poinku cukup banyak, aku akan tukar dengan senjata berat, lalu langsung hancurkan mereka. Suamiku, aku hanya khawatir. Aku tahu, tapi coba kamu pikirkan. Kalau aku ke sana, baru benar-benar bahaya. Perebutan tahta itu mudah buat keluarga habis dibantai semua. Untuk apa kita ikut campur urusan rumit itu? Benar juga katamu. Kalau begitu kelak, aku akan menuruti semua katamu. Tuan Satria, pelayan kediaman Putri Ana datang. Tuan Satria, Putri Ana mengundang Anda ke kediamannya. Suamiku, kamu jadi rebutan sekali. Pangeran Juan dan Putra Mahkota masih bisa cari alasan buat ditolak. Tapi undangan Putri Ana sulit untuk ditolak. Gimanapun dia bukan cuma beri hadiah, tapi sangat membantu. Tolong sampaikan pada Putri Ana, aku sebentar lagi ke sana. Suamiku, Putri Ana itu meski seorang wanita, tapi tidak kalah dari pria manapun. Saat kamu berhadapan dengannya, jangan sampai anggap enteng ya. Satria beri hormat kepada Putri Ana. Tidak perlu beri hormat. Duduklah. Aura Putri Ana ini kalau di zaman modern mirip pos dominan wanita. Kalau Putri Ana ini pakai baju kantoran modern dan sepatu hak tinggi, kira-kira bagaimana ya penampilannya? Tuan Satria, kudengar belakangan ini Kak Juan dan Putra Mahkota mencoba menarikmu untuk bersekutu. Putri Ana memang cepat sekali tahu beritanya. Memang benar begitu. Tapi semuanya sudah kutolak. Oh, kenapa? Aku ini cuma rakyat biasa. Mana berani aku mendekati mereka. Tuan Satria terlalu rendah hati. Kamu bisa menonjol di acara puisi, punya ilmu bela diri hebat, bahkan sekarang ilmu medis pun sangat luar biasa. Orang seperti itu mana mungkin cuma rakyat biasa. Anda sudah terlalu memuji. Aku hanya sedang beruntung saja. Kalau begitu keberuntunganmu bukannya terlalu bagus. Kalau aku tanya padamu, kelak kamu mau mengabdi pada siapa? Apa jawabanmu? Kalau begitu aku beranikan diri untuk bertanya balik. Anda berharap aku mengabdi pada siapa? Tuhan Satria pandai bicara juga ya. Gimana kalau aku bilang mereka berdua sama sekali tidak layak? Kalau begitu,
Sesuai perkataan Anda, Begitu penurut. Putri Ana ini memang punya ambisi besar, tapi tetap rendah hati. Aku bukan penurut, aku hanya merasa pandangan Anda sangat tajam. Kalau Pangeran Juan dan Putra Mahkota saja Anda anggap tidak layak, untuk apa aku mencari malu sendiri? Bagus, bagus kamu Satria. Kamu memang tidak mengecewakanku. Bagaimana? Apa kamu tertarik untuk membantuku? Mau aku membantu Anda? Boleh saja. Tapi Anda harus penuhi satu syarat dariku. Kamu pintar sekali tawar-menawar. Katakan saja, apa syaratnya? Tenang saja, syarat dariku ini pasti bisa Anda lakukan dan bukan sesuatu hal yang jahat. Nanti kalau semuanya sudah makin akrab, membantu lahirkan anak tidak keterlaluan kan? Ingat kata-katamu hari ini. Aku pamit dulu. Suamiku, kamu sudah pulang? Pembicaraan dengan Putri Ana apa lancar? Sudah beres semua, tapi... Istriku, mulai sekarang, kita takutnya tidak bisa bersikap netral lagi. Jalan ini mungkin akan penuh duri. Apa kamu takut? Tidak takut. Dimanapun kamu berada, di situ juga aku berada. Meski harus melewati api sekalipun, aku tidak akan menyesal. Punya istri sepertimu, aku tidak harapkan apapun lagi. Aku pasti akan berusaha keras, ciptakan masa depan di mana tidak ada yang berani menindasmu. Aku percaya padamu. Dinasti Matu ini, kalau dipimpin seorang Kaisarina, mungkin akan tercipta sebuah pemandangan kejayaan yang tidak pernah ada sebelumnya.